pastinya sebagian peserta itu dalam rangka mempersiapkan diri tadi malam itu biasanya susah tidur. Memikirkan bagaimana ya besok ya, supaya rupanya seperti ini. Meskipun acara sederhana, tapi rasa-rasa internasional nih Bu. Tengok, Indonesia nasional, Palestina, kemudian ya salam. Oke, ya ada juga mungkin sebagian peserta yang santai-santai saja. Ya, saya kayaknya nggak menang Pak Ustadz. Nggak usah lah saya terlalu pikir-pikir. Nggak apa-apa, kita sediakan hadiahnya semuanya untuk peserta. Dan meningkat daripada tahun yang lalu. Kalau uang tunainya masih tetap. Mudah-mudahan kedepannya, nggak tahu ya ke depan kapan, mungkin ada plus umroh. Mana tahu melihat live streaming ini ada yang melihat ini kayaknya acaranya harus disupport full. Masya Allah. Dikasih paket umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqarril qur'ani ma'muhibbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini yang insyaallah diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pembina Yayasan Syajaratul Ashab lil Ilmi wal Amal Ustaz Fajar Irawan Yasi. Yang kami hormati para peserta lomba Al-Quran Terjemah Perkata se-Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kami hormati para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir ke masjid ini. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah, marilah kita buka acara Al-Quran Terjemah Perkata Jilid kedua se-Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2026 Masehi 1447 Hijriah dengan membaca Ummul Qura Al-Fatihah. Shadaqallahul Azim. Acara selanjutnya sambutan sekaligus arahan dari pembina Yayasan Syajaratul Ashab lil Ilmi wal Amal kepada Ustadz Fajar Irawan Yasi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأكوان وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ذوي الخلق والإيمان أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat, para peserta, para tamu undangan, serta panitia, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji serta syukur senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah dan gerah ini. Masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menghadiri atau mengikuti acara Al-Quran terjemah per kata yang kedua tahun 2026 Masehi dan 1447 Hijriah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salam salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya berikut juga mendapatkan syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk tahun ini pembiayaan memang kita targetkan sekitar 5 juta. Alhamdulillah yang berdonasi lebih dari 5 juta. Kemudian kebutuhan dengan segala kemewahan yang ada kita saksikan pada pagi hari ini tentunya lebih daripada itu. Dan kami selaku pembina yayasan memang mengharuskan antara donasi dengan kebutuhan harus lebih besar dibandingkan donasi. Jangan sampai donasinya lebih gede, nanti donasinya mau dikemanain sisanya, nggak mungkin tahun depan lagi. Terus yang sudah berniat untuk syiar jadi nganggur, nggak dapat pahala. Makanya langsung kita realisasikan. Lebih baik kurang dibanding berlebih. Kemudian peserta yang terdaftar pertama sekali itu sekitar 10 orang. Itu saya yang daftarkan. Artinya kalau saya yang daftarkan mau tidak mau ya harus berani. Nanti kalau kita buat pilihan ikut peserta apa enggak, akhirnya nanti pesertanya enggak berani satupun. Jadi harus semuanya. 10 orang, kemudian ada 3 orang yang tidak bisa mengikuti Al-Quran terjemah perkata hari ini. Ya artinya yang jadi peserta hari ini persaingan berkurang. Yang tidak hadir tahun lalu itu ada Ibu Ija. Beliau itu juara 2, peringkat 2.
Kemudian Ibu Umar peringkat 4. Antara Ibu Umar dan Ibu Sahina beda 1 atau 2 poin. Memang beda 1 poin cuman. Nah, jadi persaingan berkurang. Untuk tahun lalu 5 juz. Untuk tahun ini 10 juz. Untuk tahun depan 20 juz. Enggak, 20 juz, Bu. Untuk tahun depannya lagi 30 juz. Meskipun banyak juz yang ada, kalau tidak hadir Ibu juz rasanya belum sempurna. Karena beliau pengulu kute cane. Nah, harus ditingkatkan. Karena kenapa? Karena kalau kita buat sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan pencapaian peserta, nanti nggak ada gairah untuk naik. Makanya kita buat naik. Nah, mentoknya nanti kalau yang 30 juz, siapa yang juara 1 di situ, tahun depannya nggak boleh lagi ikut. Mungkin kita sediakan kursi Dewan Hakim. Kursi Dewan Hakim. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, interaksi dengan Al-Quran ini tidak hanya sampai di sini. Jenjangnya masih panjang sekali. Bahkan saking panjangnya jenjangnya, itu nggak akan pernah habis-habisnya. Yang habis cuman kita. Habis karena keterbatasan ilmu, atau habis usia kita nggak cukup. Tapi lah untungnya Al-Quran, kalau kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian kita meninggal, kelak di akhirat diperintahkan lagi untuk baca dan tingkatkan sebagaimana engkau membacanya dulu di dunia. Jadi terus bisa meningkat. Tapi kalau yang lain enggak, sholat udah berhenti, puasa udah berhenti, tapi baca Quran enggak akan berhenti. Kemudian interaksi dengan Al-Quran ini, kalau bisa saya analogikan, ada 4 analogi. Yang pertama, masalun nas lil Quran kamatsalid dawa. Yang pertama, interaksi dengan Al-Quran ini, Al-Quran itu dianggapnya sebagai obat. Jadi kalau sebagai obat, ibu-ibu, itu hanya sekedar kebutuhan. Kalau sakit kepala ya minum obat sakit kepala, sakit perut minum obat sakit perut. Tapi kalau lagi sehat mau nggak minum obat, Bu? Untuk apa? Itu cari penyakit namanya. Nah, seperti itu ada orang yang berinteraksi dengan Quran, memperlakukannya hanya seperti obat ketika butuh aja. Ya yasinan setiap minggu, nah itu masih seperti dawa, obat masih. Kemudian yang kedua, meningkat lagi, masalun nasi lil Quran kamasalil ghaza, seperti sarapan. Kita sarapan 3 kali dalam sehari. Sanggup nggak kita kalau nggak sarapan? Nah ini peserta ini kalau nggak sarapan tadi pagi ini udah loyo nih. Bisa-bisa nanti yang udah tahu pun jadi blank, error. Kemudian yang ketiga, masalun nasi lil Quran kamasalil ma, seperti butuhnya terhadap air. Kalau orang nggak minum 1 hari sanggup nggak? Dokter menganjurkan ya 1 jam sekali, 2 jam sekali. Untuk memenuhi berapa liter? 2 liter apa 3? 2 liter dalam sehari itu minimal. Nah kalau sudah kebutuhannya terhadap Quran seperti air, itu berarti udah rumah baca Quran, masjid baca Quran, kemudian nanti di tempat-tempat lain juga baca Al-Quran. Ada yang terakhir paling tinggi, masalun nasi lil Quran kamasalil hawa. Jadi kebutuhan seseorang terhadap Quran itu sudah seperti udara. Ya kalau bahasa apanya oksigen lah ya. Meskipun antara hawa dengan oksigen itu ada perbedaan. Seperti oksigen.
Kalau tutup mulut 1 jam sanggup nggak? Nggak bernapas. Jangankan 1 jam. 3 menit, 4 menit saja sudah jiun. Jadi kalau sudah seperti itu levelnya, berarti Al-Quran itu sudah seperti nafasnya, sudah seperti denyutan nadi. Kalau terlepas dari Al-Quran, oh bisa-bisa mati, tak sanggup lagi. Nah, mudah-mudahan sebelum kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan sampailah kita ke level itu nanti kelak. Salah satu jalurnya Quran terjemah perkata ini. Karena dulunya kalau ibu-ibu kalau ngaji, biasanya kalau tahsin itu hanya seminggu sekali. Jadi seminggu sekali ketika nanti malam pengajian, siangnya sudah ingat, oh ya nanti malam pengajian. Tapi nggak pegang Quran, benar nggak ibu-ibu? Nggak pegang Quran. Tapi pas begitu pergi berangkat ke masjid baru pegang Quran. Dan begitu sudah duduk halaqah bersama ustadznya baru buka Quran. Dan baru baca Al-Quran. Tapi ketika Quran terjemah perkata ini, karena nggak bisa simpel, harus ada persiapan. Sampai-sampai saking banyak persiapan, sudah banyak yang pening kepala. Sudah banyak yang pusing. Nah, oleh karena banyak yang pusing, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bagi 3 kelas. Karena saya khawatir kemarin, kalau saya berlakukan 1 kelas saja, atau 1 tipe kelas lah, maka nggak akan sanggup nanti, nggak akan sanggup. Maka kita bagi 3, ada yang sekedar setoran saja, ya nggak masalah, yang penting sama Quran. Ada yang sekedar setoran, habis itu ujian yang 1 juz terakhir. Ada yang mengulang semuanya, dan ini yang terberat. Jadi sebagaimana mampunya lah, tidak masalah. Yang sudah jauh dengan Al-Quran kembali lagi, karena memang ya kayak gitu tadi, kita pengen menjadikan seperti jangan hanya sekedar dakwah saja. Untuk peserta ini bacaan dan hafalan juga beragam, tidak semuanya sama, tidak semuanya sama. Ada yang sudah sampai Hud, ada yang masih sampai Al-An'am, ada yang sampai Al-Maidah, ada yang sampai An-Nisa, ada yang sampai Al-Baqarah. Untuk peserta ya ibu-ibu, tapi kalau untuk pengajian yang Al-Fatihah pun ada. Jadi beragam, semuanya kita adu. Pastinya sebagian peserta itu dalam rangka mempersiapkan diri, tadi malam tuh biasanya susah tidur. Memikirkan bagaimana ya besok ya, bagaimana besok ya. Supaya rupanya seperti ini. Meskipun acara sederhana, tapi rasa-rasa internasional ibu. Tengok. Indonesia nasional, Palestina, kemudian ya salam. Oke, ya ada juga mungkin sebagian peserta yang santai-santai saja. Ya saya kayaknya nggak menang Pak Ustadz, nggak usah lah saya terlalu pikir-pikir. Nggak apa-apa, kita sediakan hadiahnya semuanya untuk peserta. Dan meningkat daripada tahun yang lalu. Kalau uang tunainya masih tetap. Mudah-mudahan kedepannya, nggak tahu ya ke depan kapan. Mungkin ada plus umroh. Mana tahu melihat live streaming ini, ada yang melihat ini kayaknya acaranya harus disupport full. Masya Allah. Dikasih paket umroh. Nah ini uang tunainya masih, kemudian ada piala. Kemudian ibu perhatikan di situ ada emas itu bu, ya. Kalau nggak salah kuning-kuning itu bu. Ya, cuman plastiknya aja yang kuning. Kemudian ada buketnya juga. Nah, terakhir nanti sebelum saya tutup ini, nanti ada kita berikan sebuah apresiasi itu kepada Ibunda Kamisah. Makanya beliau ini saya untuk hadir walaupun nggak saya bilang apa. Ibu hadir besok kan? Karena kenapa? Beliau ini kriterianya 1 napas 1 inci. Kalau ngomong pun sudah
ngos-ngosan. Ya. Tapi masih tetap semangat. Dulunya hanya 1-2 ayat setoran, sekarang ini sudah normal 1 halaman sekali setor. Nah, itu kriteria pertama. Kriteria kedua, beliau ini paling jauh rumahnya dari Rikit Bur, ya. Dari dulu di sini, alhamdulillah sudah menemukan tambatan hati yang begitu setia, pindahlah ke Bur. Sampai-sampai libur beberapa bulan nggak nampaknya ini sudah dominasi oleh suami ini. Nggak bisa lagi ngaji. Ternyata beberapa bulan kemudian muncul lagi. Alhamdulillah ayahanda kami mengantarkan beliau setiap pengajian. Nah, itu kriteria yang kedua. Dan kriteria yang lainnya indallah lah, di sisi Allah. Itu hanya di sisi kita manusia. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, terakhir ini untuk supaya nanti tidak terlalu kaku dalam perlombaan. 1, jangan grogi. Jangan grogi. Dah, buangkan saja bismillah. Ini syiar ya Allah. Menang dan kalah tidak peduli. Yang penting saya ikut syiar. Nah, gitu aja. Dah, ini yang sebelah kanan. Ini soal, saya urut dulu biar lebih mudah. Kan ada 4 sesi. Sesi pertama itu nanti di sini yang mencocokkan kiri dan kanan. 5 kanan, 5 kiri. Dia dicocokkan, itu kosakata. Umumnya juz 1. Insya Allah soal termudah. Kita mulai dari yang termudah. Ya, hitung-hitung menggembirakan peserta lah. Kalau sempat termudah ini pun salah, saya nggak tahu lagi mau bilang. Dan kita kasih waktu berpikir antara 3 sampai 4 menit. Dan harapkan penonton yang budiman tidak usah dibisik-bisiki, nanti makin salah. Kita yakin peserta itu lebih jago lah, insyaallah. Kemudian setelah nanti dicocokkan, nilainya full 10. Yang kedua, baru ke buka kamus. Ini yang buka kamus itu 30 juz, Bu. Ya nggak mungkin lah setengah-setengah juz gitu, nggak mungkin. Ya mesti 30 juz. Ini ada di depan. Ini di depan, ini yang warna zamrud ini ya. Ini diambil 1, habis itu dibuka. Bacakan kosakatanya, sampaikan ke Dewan Hakim. Baru kita setel 2 menit untuk menemukannya di kamus. Kalau nanti sudah 2 menit nggak ketemu juga, ya berarti belum jodoh, lewat, hangus. Jadi kosong yang dibuka kamus. Kemudian nahu sorob khusus 1. Nanti saya sebutkan barisnya, sebutkan halamannya, cuma menentukan isim, fiil, dan huruf saja. Kalau isim, sebutkan isimnya. Kalau isim yang seperti isim isyarat, isim mausul, isim dzaraf itu disebutkan. Kalau yang isim zahir, yang isim tampak, sebutkan tanda-tandanya. Ada alif lam kah, ada ta marbutah kah. Itu untuk isim. Kemudian yang kedua untuk huruf. Kalau untuk huruf cukup menyebutkan huruf saja. Nggak perlu huruf athof kah, huruf jar, nggak perlu. Itu nanti kelas berikutnya, mungkin tahun depan. Bersabar dulu bagi yang nggak bersabar. Kemudian fi'il, kata kerja. Khusus untuk fi'il, sebutkan fi'ilnya fi'il apa, kemudian domirnya apa. Itu harus. Nah, ini nanti kalau full penuh penilaiannya itu 20, poinnya 20. Dan yang terakhir ini tadi yang saya bilang terjemah. Di sini kotak yang pertama itu soal pertama. Pilih salah satu. Setelah buka, baru buka Qur'annya. Atau sampaikan kepada saya halaman sekian,
surat ini, kemudian ayatnya berapa. Setelah selesai, buka, mulai. Baru soal yang kedua. Soal yang kedua yang warna kuning. Nah, kuning. Buka lagi. Ini kalau full nanti nilainya bisa 60. Kalau bersih dapatnya bisa 60. Ya, bayangkan itu setengah 60% dibandingkan yang lain. Karena memang kita Quran terjemah per kata. Terjemahnya itu yang paling kita menonjolkan, sedangkan yang lain hanyalah sebagai tambahan ya supaya memicu Quran terjemah per kata. Baik, sekian dulu sambutan beserta arahannya. Berikutnya mungkin langsung saya berikan kepada Ibunda Kamisah. Silahkan ke depan sini, Bu. Depan sini, nanti kita berikan hadiah apresiasi plus bucketnya pun ada. Ini kita buat warnanya beda sedikit.